Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PowerPoint-nya bisa terlihat. Baik, pembahasan kita pada pertemuan ini bagaimana kita bisa melakukan perhitungan hambatan maupun arus listrik pada suatu rangkaian pada resistor, kapasitor, dan juga pada induktor ya. Di mana pada prinsipnya ya, hukum Ohm ini merupakan suatu dasar kita untuk memahami rangkaian elektronika. Ini saya review kembali ya, terkait dari sisi resistor, kapasitor, dan induktor, di mana pertemuan terdahulu juga sudah pernah disampaikan, tapi ini saya review kembali bagaimana resistor, kapasitor, dan induktor ini merupakan komponen pasif ya. Jadi merupakan dasar daripada kita untuk memahami rangkaian elektronika dan juga bagaimana bisa kita menggunakan untuk bisa mengatur ya dari sisi arus, tegangan, dan frekuensi pada suatu rangkaian listrik AC maupun DC. Tentu ada karakteristik daripada arus dan tegangan pada hubungan fasah ya antara arus dan tegangan. Di mana dari sisi resistor itu merupakan in fasa, kemudian kapasitor arus yang mendahului, sedangkan induktor adalah tegangan yang mendahului. Perbedaan fasa ataupun pergeseran fasa itu kita lakukan untuk menganalisis dan juga mendesain dari sisi rangkaian AC, terutama kita jika mau menghitung impedansi total dan juga faktor daya. Ini saya review kembali ya, bagaimana kita untuk bisa rumus dasar daripada hambatan dan arus pada resistor. Itu kita menggunakan hukum Ohm ya, di mana hukum Ohm-nya V sama dengan I per tahanan atau per tahanan ya. V-nya tegangan, I-nya arus, sedangkan R-nya adalah resistansi Ohm. Misalnya kita mau menghitung arus, berarti tegangan berbanding tahanan, berarti arus dibagi sama dengan tegangan dibagi tahanan. Nah, apabila kita mengetahui suatu resistansinya, hambatannya adalah 50 ohm, kemudian dengan tegangan yang masuk biasanya adalah 200 volt, dibagi dengan tahanan 50 ohm sama dengan 4 ampere. Nah, ini merupakan suatu apabila kita mau menggunakan alat pengukuran, apakah dengan angka perhitungan nilai resistansi atau arusnya sama enggak dengan nilai pengukuran. Jadi ini ada ohmmeter ya untuk mengecek arus yang ada di resistor. Kemudian dari sisi reaktansi, kapasitor, dan induktor pada suatu rangkaian AC. Nah, reaktansi daripada kapasitor ya rumusnya Xc sama dengan 1 dibagi omega C sama dengan 1 dibagi 2 VFC. C adalah kapasitansi. Kemudian reaksi induktor rumusnya XL sama dengan omega L sama dengan 2 VFL. Jadi ketika RL dan C digabungkan, maka hambatan total rangkaian disebut adalah impedansi ya. Kemudian misalnya kita buat contoh perhitungan ya arus pada suatu rangkaian kapasitor murni. Jadi dimasukkan dengan rumusnya Xc sama dengan 1/2 VFC, dapatlah
langkah berikutnya dengan kita untuk menghitung arusnya apa? I sama dengan V dibagi dengan XC. Kemudian bagaimana kita juga bisa menghitung perhitungan arus pada rangkaian induktor murni. Langkah pertama tetap kita menggunakan tadi rumus reaktansi induktor XL sama dengan 2VFL. Kemudian langkah kedua kita juga bagaimana menghitung arus I sama dengan V dibagi dengan XL. Kemudian bagaimana rangkaian seri R dan C dan juga perhitungan impedansi. Nah, ini dia rumus dari sisi impedansi dan bagaimana kita misalnya untuk menghitung XL, hitung impedansi, hitung arus total dan juga hitung XC-nya ya. Apabila yang diketahui ada resistansi, induktansi, kapasitansi, frekuensi dan tegangan. Ini adalah rumusnya, tinggal kita masukkan angka-angka dalam proses perhitungannya. Ini ada contoh latihan ya. Nanti tinggal kalian baca kembali ya. Ini ada rangkaian resistor, contohnya dan juga ada pembahasannya. Kemudian ada reaktansi kapasitor dan juga rangkaian induktor. Silahkan dibaca kembali. Kemudian ya, kita tentu dapat dan harus memahami resistansi, kapasitansi, dan juga induktansi apabila kita memang mau memahami suatu rangkaian elektronika ya, ataupun di mana ya rangkaian RLC ini digunakan sebagai filter frekuensi ya, baik untuk low pass, high pass maupun band pass. Kemudian dari sisi kondisi resonansi juga bisa berfungsi sebagai osilator. Kemudian dari sisi faktor daya ya, juga untuk mengoreksi faktor daya yang buruk disebabkan oleh beban yang induktif. Kemudian dari sisi desain sirkuit bagaimana bisa menghitung impedansi dan arus total ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Atau tidak ada dan sudah paham? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih atas waktu kehadirannya. Selamat pagi.